mohon maaf ya Bapak Ibu, ini sambil ada acara, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja terkait dengan yang Bapak Ibu lakukan hari ini, yaitu mengenai PJJ yang memerdekakan siswa di era pandemi COVID-19 ini. Tadi baru saja jam 11 Mas Menteri kita menyampaikan bersama SKB 4 Menteri bahwa insya Allah kita sudah akan mulai diizinkan untuk melakukan tatap muka secara terbatas gitu ya, dengan mengikuti protokol kesehatan. Namun demikian karena tatap mukanya secara terbatas berarti kemungkinan besar tidak langsung sekelas itu ikut bertatap muka gitu ya. Nah, ternyata setelah kita pelajari pandemi COVID itu sebenarnya memberikan banyak pembelajaran bagi kita. Yang pertama adalah mental kita nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini kata Pak Sahril, artinya dengan adanya pandemi akhirnya kita terbiasa untuk melakukan inovasi. Karena mau tidak mau ya kalau kita tidak berinovasi kita akan ketinggalan gitu. Kemudian yang kedua, tantangan-tantangan yang kita hadapi selama pandemi itu menyebabkan kita berorientasi kepada siswa. Karena kita lebih aware, lebih ini kepada siswa dan mencari jalan supaya semua siswa itu bisa terlayani dengan baik. Kemudian yang ketiga, nah ini yang semula kita itu buta IT, maka artinya sekarang Bapak Ibu masuk ke sini. Artinya Bapak Ibu semuanya berusaha untuk bisa menguasai teknologi gitu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu akhirnya nanti akan bisa melakukan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif meskipun nanti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam tatap muka terbatas. Nah, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika nanti Bapak Ibu masuk ke dalam pembelajaran, tentu saja di dalam menyusun pembelajaran Bapak Ibu itu harus disesuaikan dengan yang dahulu sudah ditentukan. Pada saat nanti tatap muka, Bapak Ibu masih diberi 3 kepilihan untuk materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa karena terbatasnya waktu. Jadi seperti dulu kan sebenarnya Bapak Ibu bisa memilih apakah menggunakan skenario A, B, atau C. Kalau A itu berarti lengkap, kalau B itu berarti KD-KD di masa pandemi, kemudian yang C itu adalah yang dipilih sendiri oleh Bapak Ibu sesuai dengan apa yang ada di kelas Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh yang memerdekakan, kita kembali kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun, ya, memberi tuntunan kepada siswa sesuai dengan kodrat yang ada agar mereka selamat dan bahagia, atau istilahnya di sini sekarang ini adalah student well-being, sehingga di depannya mereka menjadi manusia yang utuh dan menjadi anggota masyarakat. Nah, refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sekarang yang disebut menuntun itu prakteknya di kelas adalah dengan cara melakukan kolaborasi, kemudian berpikir secara kritis dan reflektif, kemudian melakukan komunikasi, dan juga mempunyai perilaku yang kreatif dan inovatif. Nah, supaya murid bisa melakukan kolaborasi, berpikir kritis, reflektif, bisa berkomunikasi, kreatif, dan inovatif, tentu saja ini harus diberi contoh dari
gurunya terlebih dahulu. Maka saya cukup berbangga hati. Ya. Saya cukup berbangga hati karena Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan ini. Artinya ini adalah salah satu upaya Bapak Ibu untuk menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif. Ya. Jadi dengan mengembangkan berbagai metode atau media pembelajaran, ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk bisa keluar dari zona nyaman, kesempatan Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga si siswa itu merasa belajarnya menyenangkan, dan akhirnya mereka menikmati belajar. Ini adalah salah satu upaya. Sebab kalau kita berupaya tetap seperti di zona nyaman seperti dahulu dan kita tidak mau berupaya, kita tidak mau belajar, ya akhirnya nanti siswa-siswa kita, wah, Bapak Ibu itu gimana? Saya siswanya disuruh membuat ini, membuat itu gitu ya. Bikin video, bikin ini, bikin poster, bikin puisi, bikin lagu. Tapi Bapak Ibu sendiri tidak bisa melakukan itu. Jadi mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, profil guru, bahwa guru itu harus menjadi contoh seperti apa yang dikatakan Ki Hajar itu ya. Jadi engarso sung tulodo, artinya kita harus bisa menjadi contoh. Ing madya mangun karso, kita bisa memotivasi siswa kita. Kemudian tut uri handayani, kalau siswanya sudah termotivasi, sudah bisa berjalan sendiri, sudah komitmennya tinggi, ya kita tinggal mengikuti dan mendorong mereka saja. Jadi selamat mengikuti pelatihan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentunya sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti ini, karena kegiatan-kegiatan yang seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan menjadi guru yang bukan guru yang biasa, tetapi benar-benar guru yang mau selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, yang pada akhirnya kalau kompetensi Bapak Ibu meningkat, otomatis Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau pembelajarannya menyenangkan, otomatis gurunya akan merasa nyaman, siswanya juga akan merasa senang, sehingga proses pembelajaran dan transfer ilmunya bisa berjalan dengan baik. Demikian sekilas saja mungkin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau apa, silakan Bapak Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya SKB 4 Menteri yang baru saja tadi diumumkan, ya, Bapak Ibu sudah mulai bersiap-siap. Ketika nanti PTM jangan kembali ke asal. Jangan melakukan pembelajaran yang hanya sekarang udah PTM, jadi ya udahlah tidak ada inovasi dan kreasi karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Bapak Ibu tetap bisa harus mengeksplor apa yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu untuk disajikan kepada siswa, sehingga benar-benar siswa itu mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat bagi perkembangan hidupnya. Jadi tidak hanya mendapatkan ilmu yang ada di kelasnya saja, tetapi Bapak Ibu bisa mendapatkan dan menghubungkan apa yang Bapak Ibu ajarkan itu dengan lingkungan sekitar siswa. Sehingga akhirnya siswa merasa bahwa sekolah itu ada manfaatnya. Tidak hanya jadi lebih pinter, tetapi juga di perilakunya juga bisa lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau kurang berkenan. Silahkan siapa yang mau bertanya dipersilahkan.
Ya Bu, terima kasih. Demikian paparan ya dan penjelasan dari pengawas kita Ibu Iswatun Khairiyah. Namun demikian Bapak Ibu, kita masih ada waktu ya menjelang pukul 1. Silahkan kalau ada problem ya, problem diri, problem sekolah atau lain-lain ya terkait dengan pembelajaran menghadapi tatap muka ini, silahkan langsung dibuka saja mikrofonnya mumpung ada pengawas kita Bapak Ibu ya. Silahkan konfirmasi. Pak Eko ini ya, ya halo. Pak Eko, halo. Ya, silahkan Pak Eko. Ya, silahkan Pak Eko. Maaf kalau gabung ada pertanyaan. Oh, baru gabung. Oh ya, maaf. Oh ya. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan atau diskusi ya tentang apa permasalahan Bapak Ibu ya tentang pembelajaran terkait dengan PJJ ini, silahkan Bapak Ibu ya sampaikan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menitan Bapak Ibu ya, menjelang pukul 1 ya, nanti ada paparan ya dari IN ya, IN penggerak ya. Ini Bu Nini ya, Bu Nini Sri Mulyani, oh, silahkan ya. Sepertinya tidak ada problem Bu. Bapak, tidak ada yang resen ya, tidak ada yang mau disampaikan. Ini ada Bu Nini Sri Mulyani ya. Silakan Bu Nini, ada yang mau disampaikan? Suaranya termute. Ya Bapak Ibu, sebagai gambaran pada Bapak Ibu ya, dan juga ini mumpung ada pengawas kita Bapak Ibu ya, kegiatan ini hari kedua Bapak Ibu ya, kemarin kan hari pertama. Jadi Ibu pengawas kita melaksanakan pelatihan pembuatan Canva. Ya Pak, hujan gede itu hari Kamis kemarin. Halo Bu Nini. Ya, jadi kita melakukan kegiatan mulai sini. Pelatihan pembuatan Canva, kemudian yang dengan menggunakan akun Belajar ID ya, karena kalau tidak menggunakan akun maka Canva itu seperti itu. Mohon saya bisukan dulu ya, ini kayaknya ada suara yang bocor. Ya, setelah itu nanti di dalam Canva itu memang banyak sekali ya fitur-fitur, di antaranya infografis, mendesain video, jadi template-templatenya sudah ada ya, nanti kita didampingin oleh trainer ya, oleh Pak Denny dan Bu Dona ya, Bu Dona dari Jambi itu. Nah, pengalaman pelatihan Canva 1 ya, itu sangat antusias sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya senangnya gini Bapak Ibu sudah bisa membuat video pembelajaran dengan template Canva itu dengan menarik gitu ya. Jadi ada suara-suara lagu-lagu, ada animasi-animasi. Jadi saya mempunyai kesimpulan Bapak Ibu setelah pelatihan 4 hari ini sungguh luar biasa. Yang sebelumnya mungkin gaptek gitu ya, akhirnya bisa ya seperti yang tadi diharapkan oleh Ibu pengawas ya. Kita harus kreatif ya. Itu Oh iya, Bu Es sudah meninggalkan kita ya belum? Masih ada? Oh masih. Ya, ya Bu. Oh masih ada Bu Es ya. Jadi mungkin menambahkan saja Pak Darno. Iya iya. Kalau biasanya kita kan kalau selesai pelatihan itu hanya sekedar kepengetahuan. Jadi sebagai guru kreatif nanti diharapkan selesai pelatihan ini diterapkan
diterapkan sehingga menjadi suatu keterampilan yang nantinya akan membantu Bapak Ibu ketika memberikan pembelajaran gitu. Jadi benar-benar diterapkan sehingga nanti media-media pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu di kelas itu menjadi sangat bervariasi dan berbeda sebelum masa pandemi dengan pasca pandemi ini. Mudah-mudahan harapan ini bisa tercapai gitu Pak Darno. Iya Bu. Iya Bu, peserta kan diwajibkan oleh trainer untuk nanti ada produknya Bu, diupload ke YouTube Bu. Diupload ke YouTube itu produknya, terus nanti itu kan sesuai mapel Bu ya, sama mata pelajaran, ada animasi, ada pokoknya ada template-nya di Canva sudah ada Bu. Jadi klik video nanti sudah ada sendiri itu Kak. Sudah ada suaranya juga, soundnya sudah ada, tinggal diganti dan itu dengan mapel. Betul Pak, maksud saya ketika Bapak Ibu membuat media ini jangan hanya sekedar melaksanakan tugas pelatihan, tapi diinternalisasikan, dibiasakan ke depannya sehingga nanti Bapak Ibu dalam pembelajarannya benar-benar bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif. Semangat ya Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan, mudah-mudahan hasilnya bisa membawa hasil yang memuaskan. Ya, terima kasih Bu Is. Bapak Ibu kita beri tepuk tangan dulu ya, aplaus buat Bu Is Watun dan buat kita semua. Ya, Bapak Ibu kita mungkin kalau nggak ada ini pertanyaan, tidak ada problem yang disampaikan pada Ibu pengawas, kita rehat sebentar ya, nanti jam 1 masuk lagi ya. Nah, karena saya kontaknya dengan Bu Ega ya dari Kemdikbud itu jam 1 pas ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah alhamdulillah ya, peserta kita sudah masuk sekitar 33 ya. Nanti mudah-mudahan jam 1 nambah lagi ya. Kalau di grup itu sampai 100 lebih ya, 200-an ya, mudah-mudahan banyak nanti. Saya infokan sampai 100 tadinya ya. Di tim ini bisa 250 ya Bapak Ibu ya. Sampai 300 bisa sebenarnya ya. Ya Pak Ibu silakan rehat dulu ya. Kopi break apa aja. Silakan nanti kita nunggu jam 1 ya. Kan WA dulu.